Hai kids, welcome back to Teachers Online bersama Kak Gloria. Ayo semuanya pasti masih inget kan, harus siap-siap, jangan lupa pakai pakaian yang rapi, yang sopan, dan jangan lupa bawa Alkitab kalian ya. Juga jangan makan dulu, minum apalagi, kita harus sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Jangan lupa ajak keluarga kalian juga ya untuk menyembah dan memuji bareng-bareng. Oke, Bible Fact minggu ini adalah Mazmur 119 merupakan pasal yang terpanjang dalam Alkitab. Dan Mazmur 117 merupakan pasal terpendek dalam Alkitab karena hanya terdiri dari 2 ayat. Ayo, sebelum kita memulai ibadah, kita main games dulu yuk. Ayo semuanya berdiri yuk. Kali ini kakak mau ajak kalian bermain musical statue. Jadi kalian akan ada musik, dan kalau misalnya musik itu stop, kalian harus jadi patung. Harus freeze ya. Oke, kita joget-joget ya. Freeze. Ayo, jangan ada yang bergerak. Jangan ada yang bergerak. Joget-joget lagi. Siapa yang bergerak? Oke, sekali lagi ya, kita joget-joget. Freeze. Wow, excellent banget kalian semua. Oke, kita saatnya siapkan hati kita dan kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu, kakak mau ajak kalian untuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atas puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian di rumah? Kakak percaya kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya. Sampai kalian di rumah dalam keadaan sehat semuanya, dalam keadaan baik. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Yuk, sekarang kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Sebelum kita nyanyi, kakak Una untuk bangkit berdiri sama-sama yuk. Ayo adik-adik, ayo berdiri yuk. Oke, yuk. Sekarang kalian coba tangannya di atas. Oke? Sudah tangannya di atas? Oke, kita mau nyanyi Jangan Lelah. Amin. Ayo Kak, tepuk tangan dulu yuk. Hap, hap. Ayo digoyang badannya kiri kanan. Kasih senyum yang terbaik buat Tuhan Yesus adik-adik. Ayo, mana tangannya? Tepuk tangan yang semangat buat Tuhan Yesus. Oke, siap. Jangan lelah bekerja. Mana suaranya? Roh Kudus yang beri kekuatan. Dia mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan. Akan sekali lagi ya, yang semangat buat Tuhan Yesus yuk. Jangan lelah bekerja. Amin. Yes. Amin. Dia mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah bekerja. Amin. Yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ayo sama-sama ya, ratakan tanah bergelombang, timbun yang berlubang menjadi di atas dasar iman. Ratakan tanah, ayo digoyang tangannya adik-adik. Timbunlah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kakak belum lihat, ayo itu berdiri ya. Senyum yang terbaik.
kita mau nyanyi sekali lagi ya. Lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Oke, lagi ya. Katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja. Di ladangnya Tuhan. Yes. Roh Kudus Yang beri kekuatan dia mengajar dan menopang. Katakan tiada. tiada lelah. Yes. Bekerja Bersamamu Tuhan. yang selalu selalu mencukupkan cukupkan. akan segala Ayo siap-siap ya. Kita mau ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang. Timbun timbullah tanda yang berlubang menjadi siap dibangun di atas. Lagi ya, yang semangat. Ratakan tanah bergelombang. Timbun timbullah tanda yang berlubang. Yes, menjadi siap dibangun di atas dasar. Katakan menjadi. siap dibangun. Katakan menjadi. Menjadi siap Ayo tangannya diangkat dua-dua yuk. Menjadi bangun di atas dasar iman. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Oke deh, yuk kakak undang untuk duduk lagi yang rapi adik-adik. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, mari kita fokuskan hati kita mau menyembah Tuhan. Jangan ada lagi yang diam, kita mau sembah dan kita akan mengangkat lagu pujian. Ku yakin kau hadir di sini. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ayo adik-adik, kita ulang lagi dari awal lagu ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. kekuatanku. Kekuatanku Hanya di dalam hadirat-Mu. Yesus. Yesusku hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
sungguh-sungguh kita ulangi lagu ini dari awal ya adik-adik. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, ya Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Engkau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Ayo adik-adik kita sembah Tuhan, jangan ada yang diam. Kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan hari ini. Kita mau sembah, bilang terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami sembah Yesus. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, sebab Engkau besar, sebab Engkau mulia. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau sangat baik Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan. Ayo adik-adik mulai sembah Tuhan. Hadirat-Mu hadir di buka mulutmu adik-adik. Dia ada di setiap rumah. Dia ada di setiap rumah. Dia ada di rumah kalian. Ayo sembah Tuhan. Ayo sembah Tuhan. Kakak percaya kamu lebih bisa. Ayo keluarkan suaramu. Sembah Tuhan. Yes. Amin. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ya. Kami bersyukur Tuhan. Yes. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ayo adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu yang selalu baru di setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu yang selalu sempurna juga di dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan punya Allah yang hebat seperti Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami juga mau akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan Yesus dapat kami dengar ya Tuhan Yesus. Berikanlah kami telinga yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Amin. Dan biarlah Tuhan firman yang kami peroleh hari ini Tuhan Yesus tidak hanya kami dengar,
tapi bisa kami simpan dalam hati kami Tuhan Yesus, dan biarlah firman-Mu ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian di rumah, semuanya sehat? Yuk saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kalian siapkan Alkitab kalian. Yuk kita mau berdoa sama-sama yuk. Yuk lipat tangannya, tutup matanya yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan kuduskan hati pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mendengar firman Tuhan dan mengerti dan melakukannya. Urapi kakak sekolah minggu yang akan mengajar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan kita akan belajar dari kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-30. Kisah tentang 3 orang pemuda yang hebat dipakai oleh Tuhan. Ya, 3 orang pemuda yang tidak kompromi, 3 orang pemuda yang berharap penuh kepada Tuhan. Ya, siapa pemuda itu? Yuk kita mau lihat sama-sama di kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-30. Oke, buka Alkitab kalian. Yuk, kakak mau ajak kalian baca ayat yang pertama terlebih dahulu sampai dengan ayat yang kelima. Oke, yuk baca sama-sama ya. Di situ judulnya apa adik-adik? Perapian yang menyala-nyala. Oke, yuk kita baca sama-sama. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu." Wah adik-adik, pada zaman Raja Nebukadnezar, dia memerintah dengan sangat berkuasa. Dia memerintah di area yang sangat luas. Raja Nebukadnezar ini raja yang ditakuti adik-adik. Tetapi Raja Nebukadnezar ini menjadi sombong. Dia mulai menyombongkan dirinya, dia membuat sebuah patung adik-adik. Sebuah patung yang begitu tinggi dan besar. Dan Raja Nebukadnezar mengeluarkan peraturan. Dia mengeluarkan peraturan agar semua orang yang ketika melihat patung itu harus sujud menyembah, menghormati patung itu adik-adik. Wah adik-adik, pemerintahan Raja Nebukadnezar ini membuat rakyatnya jadi takut adik-adik. Karena kalau tidak nuruti apa perintahnya, maka rakyat ini akan dihukum. Nah adik, ketika itu diumumkan kepada semua masyarakat, kepada semua pejabat-pejabat daerah, ketika mereka harus mendengar suara bunyi-bunyian, lalu mereka harus sujud menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar ini. Adik-adik, sombong sekali adik-adik, seorang raja, dia mendirikan patung seolah-olah dia berkuasa adik-adik, seolah-olah dia ditakuti. Ya, tapi ternyata adik-adik, di dalam pemerintahan ini ada juga 3 orang pemuda, orang Yahudi, ya, yang tidak sujud menyembah kepada patung Raja Nebukadnezar ini adik-adik. Siapa ya nama pemuda ini ya tuh adik-adik? Coba kita lihat. Di sini kita lihat ya ayat yang berikutnya. Nanti adik-adik boleh baca di rumah. Ternyata nama pemuda ini, 3 orang ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adik-adik masih ingat gak kisah tentang Daniel? Nah, Sadrak, Mesak, Abednego ini adalah temannya Daniel adik-adik. Ya, nah mereka ini bertiga ini mereka gak nyembah kepada patung Nebukadnezar. Wah, mereka gak takut adik-adik. Tapi waktu itu ada orang-orang yang iri sama mereka, diadukan kepada Raja Nebukadnezar. Mereka menghadap kepada Raja Nebukadnezar. Mereka bilang begini, "Raja, waktu Raja bikin peraturan ini, waktu Raja mengumumkan kepada semua masyarakat, ada 3 orang pemuda nih yang gak sujud Raja. Tidak sujud kepada patungnya Raja." Siapa nih?
Dikasih tahu adik-adik, mereka diadukan karena orang-orang ini iri sama Sadrak, Mesak dan Abednego karena mereka mendapatkan kedudukan dalam pemerintahannya yang dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar dipercayakan. Lalu kemudian mereka dibawa menghadap kepada Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar nanya, apakah benar aduan dari ini? Mereka katakan bahwa kalian tidak mau sujud menyembah kepada patungku. Aku kasih kesempatan, kata raja. Aku bunyi-bunyiin lagi. Kalau kalian dengar bunyi-bunyian ini, aku kasih kesempatan untuk kalian sujud kepada patung yang aku buat ini. Oh adik-adik, dikasih kesempatan seperti itu, ya mereka katakan apa adik-adik? Mereka nggak sujud menyembah loh adik-adik. Waktu Raja Nebukadnezar bilang begitu, kalau kalian tidak sujud menyembah, aku akan bawa kalian dibakar ya ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dikasih hukuman kalau tidak menuruti peraturan ini. Lalu mereka bertiga bilang begini, Raja dengar, sekalipun Allah yang kami sembah tidak meluputkan kami dari perapian menyala-nyala, sekali-kali kami tidak akan menyembah kepada patungnya Raja. Sekalipun Allah kami tidak menyelamatkan kami dari perapian itu, kami gak mau sujud kepada patungnya Raja Nebukadnezar. Wah adik-adik, berani sekali adik-adik orang-orang ini. Ya, Raja tambah marah. Raja Nebukadnezar marah adik-adik karena mereka menantangnya. Wah adik-adik, 3 orang pemuda ini siapa ya? Berani-beraninya menantang Raja Nebukadnezar. Lalu Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada pengawal-pengawalnya, panaskan apinya. Perapian menyala-nyala itu dipanaskan menjadi 7 kali lipat adik-adik. Wah panas sekali. Ya, lalu Raja perintahkan ikat mereka bertiga. Lalu dilepaskan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lengkap dengan apa yang mereka pakai adik-adik. Dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala itu. Waktu pengawal-pengawal Raja Nebukadnezar mengikat dan membawa 3 orang ini, adik-adik, bahkan mereka pun sendiri waktu melepaskannya mereka juga ikut terbakar adik-adik. Tetapi waktu terlepas dalam perapian yang menyala-nyala, 3 orang pemuda ini, adik-adik, ada sesuatu yang terjadi adik-adik. Apa ya? Apa yang terjadi adik-adik? Wah adik-adik, ternyata adik-adik di tengah-tengah perapian yang menyala-nyala, Raja Nebukadnezar melihat itu tadi ada 3 yang dimasukkan dalam perapian. Kok sekarang ada 4 orang yang dalam perapian itu? Siapa orang yang keempat itu? Sepertinya orang yang keempat itu kayak anak dewa. Ya, dia mengitari 3 orang pemuda ini. Siapa? Ya, lalu kemudian Raja Nebukadnezar penasaran. Dia panggil 3 orang ini keluar dari perapian. Ya, dia panggil, "Hei Sadrak, Mesak, Abednego, ya, apakah kalian baik-baik saja?" Wah adik-adik, ternyata waktu mereka keluar dari perapian yang menyala-nyala itu, Raja Nebukadnezar kaget. Apa yang terjadi adik-adik? Tidak terjadi apa-apa pada mereka adik-adik. Bahkan rambut di kepala mereka pun tidak terbakar adik-adik. Tidak ada bau api sama sekali, tidak ada bau kebakaran sama sekali, mereka utuh. Wah, Raja Nebukadnezar tercengang adik-adik. Hebat sekali. Allah yang kalian sembah itu, ya, bisa meluputkan kalian dari perapian yang menyala-nyala. Wah adik-adik, Raja Nebukadnezar kemudian dia merasa kalah sekali dia. Karena tadinya dia merasa dia berkuasa. Ternyata ada yang lebih berkuasa dari dia adik-adik. Adalah Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego jauh lebih berkuasa daripada Nebukadnezar. Lalu kemudian Raja Nebukadnezar bilang begini, aku tahu sekarang bahwa Allah yang kalian sembah itu Allah yang luar biasa. Ya, Allah yang meluputkan kalian. Oh, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Aku keluarkan sekarang perintah, kata Raja Nebukadnezar. Di seluruh tempat wilayah di mana Raja Nebukadnezar memerintah, semua masyarakat rakyatnya harus hormat kepada Allah yang Sadrak, Mesak dan Abednego sembah. Siapa dia Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego adik-adik? Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hebat, luar biasa, amin adik-adik. Ya, ada orang yang keempat, pribadi yang keempat, anak dewa seperti anak dewa, itu adalah Tuhan Yesus adik-adik. Dia melepaskan Sadrak, Mesak dan Abednego dari perapian yang menyala adik-adik. Hebat sekali, luar biasa. Adik-adik, lihat, walaupun Raja Nebukadnezar sangat berkuasa, semua orang pada takut.
Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan, kepada Allah. Dia tahu gak ada yang menandingi Allah yang dia sembah, Allah yang berkuasa, Allah yang layak untuk ditaruh pengharapannya kepada dia saja. Mereka gak takut adik-adik, ya, karena mereka tahu pengharapan di dalam Tuhan Yesus itu gak ada tandingannya. Adik-adik, kita wajib menaruh pengharapan kepada Allah kita di dalam Tuhan Yesus, karena Dia Allah yang berkuasa, gak ada yang bisa menandingi. Amin, amin adik-adik. Jangan takut, jangan ragu, karena Allah yang kamu sembah di dalam Tuhan Yesus, Dia berkuasa melampaui segalanya, ya, bahkan melampaui orang-orang lain. Jangan berharap kepada orang lain, ya, karena mereka terbatas. Jangan takut kepada orang lain, kepada raja walaupun pemerintahannya besar, tapi mereka terbatas. Tuhan Yesus tidak terbatas, amin. Dia yang layak untuk kalian taruh harapannya kepada Tuhan Yesus. Kalian pantas menaruh harapan kalian kepada Tuhan Yesus, amin, amin. Karena Tuhan, Dia berkuasa. Apa kuasanya Tuhan Yesus? Wah, kuasanya Tuhan Yesus, Dia turun dari surga ke bumi, Dia tebus dosa kalian, Dia mati di atas kayu salib, bangkit, Dia kalahkan maut adik-adik. Dia selamatkan hidupmu, selamatkan hidup kakak. Dia kalahkan kuasanya iblis adik-adik. Dia kalahkan kuasanya dosa. Wah adik-adik, Dia berkuasa. Gak ada yang bisa menandingi Tuhan Yesus. Amin. Hari ini firman Tuhan ajarkan kita supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena kuasanya gak terbatas. Tuhan berkuasa. Amin. Amin. Percaya kepada Tuhan. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita sama-sama kita berdoa, kita responi firman Tuhan, kita bersyukur karena kita punya Allah yang berkuasa. Hari ini kalau ada alami kelemahan, mungkin alami sakit, taruh pengharapanmu sama Tuhan, berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh. Amin adik-adik. Karena Tuhan berkuasa, Dia bisa menyembuhkan kalian. Dia mengasihimu, Dia bisa mengampuni dosamu. Datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Yuk taruh Alkitabmu, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar firman Tuhan. Kami boleh Tuhan punya Allah. Kami boleh menyembah Allah yang luar biasa dalam Tuhan Yesus. Tuhan Kau hebat, tidak ada tertandingi ya Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, siang hari ini Tuhan kami percaya Tuhan. Kami menyembah Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Kami mau taruh pengharapan kami dalam Tuhan. Bukan kepada manusia ya Tuhan, tapi kami mau taruh pengharapan kami kepada Tuhan Yesus saja. Karena Engkau berkuasa Tuhan. Engkau mengalahkan dosa, Engkau sudah mengalahkan maut. Bahkan Engkau sudah mengampuni dosa kami Tuhan. Pengharapan kami kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, buat firman Tuhan yang kami dengar. Materaikan firman-Mu Tuhan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom Papa Mama. Kakak Gereja Anak mau menghimbau Papa Mama untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA yang tertera dan juga bisa melalui GoPay, OVO, dan sebagainya melalui scan barcode yang telah disediakan. Happy Sunday and God bless you. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Kakak mau bagi pengumuman. Jadi, setiap minggu sore setelah ibadah online berlangsung, akan ada rumah doa melalui Zoom atau video call loh. Bagi adik-adik yang rindu hadirat Tuhan dan mau berdoa bersama-sama, yuk join ke dalam rumah doa. Ajak keluarga serta teman-teman untuk join rumah doa ya. See you and God bless you. Nah adik-adik, sebelum kita selesai,
tutup ibadah kita hari ini, kita mau bersyukur dulu, kita mau berdoa, kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk, sekali lagi kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bersyukur buat firman Tuhan dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Sambil mengangkat tangan dua-dua, kita mau bersyukur dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Yuk, sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, buat firman Tuhan, buat ibadah kami pada hari ini, buat penyertaan Tuhan. Kami boleh beribadah sampai saat ini. Dan kami boleh juga belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Dan biar kami semua diberkati firman Tuhan dan kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Sekarang sebelum kami selesai Tuhan, kami mau minta berkat daripada Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap kami dengan berkat perlindungan, kesehatan, penyertaan, kekuatan, perlindungan dari Tuhan yang sempurna yang Tuhan berikan kepada setiap adik-adik yang saat ini beribadah. Kepada papa mama juga yang ada di rumah yang menyertai adik-adik, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan biarlah diberkati dimanapun mereka berada, pekerjaan orang tua, usaha orang tua diberkati Tuhan. Dan Tuhan akan membuat segala sesuatu yang kamu kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan buat kamu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.